wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari Koas Totalitas. Hari ini kita insya Allah akan belajar mengenai muskuloskeletal yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Bagas. Nah, sebelum itu izinkan kami dari Koas Totalitas memperkenalkan diri. Ya, nama saya Nabila, di mana saya merupakan teman di Koas Totalitas yang nanti akan membantu memandu acara ini sampai selesai. Nah, sebelum itu ada sedikit yang ingin disampaikan dari Koas Totalitas kepada teman saya, Saudara Bintang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk. Karena kita langsung mulai aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini yang ikut kelas lumayan juga ya, sudah join 107 peserta. Alhamdulillah. Untuk antusiasme dari teman-teman sekalian untuk mengikuti kelas muskuloskeletal ini juga lumayan banyak. Nah, di sini saya Satria Bintang Hatmah atau biasa dipanggil Bintang. Di sini saya mewakili dari Koas Totalitas ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum dimulai free class anatomi muskuloskeletal. Di mana di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih itu Koas Totalitas. Nah, di sini secara definisi dulu ya. Di mana secara definisi Koas Totalitas adalah tim yang terdiri dari koas dan dokter yang membantu tenaga kesehatan dan mahasiswa kesehatan. Di sini nggak cuma FK aja di Koas Totalitas, ada FKG, ada kebidanan, ada keperawatan, ataupun di bidang kesehatan yang lain dalam menyelesaikan segala urusannya. Nah, tetapi di sini meskipun sudah ditelusuri oleh segala urusan, ya dari Koas Totalitas juga nggak segala urusan dalam tanda petik ya. Jadi ya yang urusan di bidang masing-masing. Misal kayak FK nanti tentang tutorial, FKG nanti tentang praktikum, kebidanan nanti tentang teori dan prakteknya dan sebagainya. Jadi kayak misal urusan asmara, urusan keluarga, terus urusan tentang yang lain atau rumah tangga itu bukan wilayahnya kita ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mentor-mentor yang ada di Koas Totalitas. Untuk di sini di gambar sendiri, ini tuh cuma sedikit dari beberapa mentor yang ada di Koas Totalitas. Bagi yang pengen tahu mentornya ini tuh siapa aja, mungkin bisa dicek Instagram Koas Totalitas. Di situ sudah ada tentang beberapa mentornya. Di mana di sini mentornya itu yang bukan yang kaleng-kaleng lah istilahnya. Karena di sini itu sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagi yang pengen tahu tentang mentor Koas Totalitas, mungkin bisa dicek Instagram kami @koastotalitas. Di mana di sini kan teman-teman sudah memfollow-nya ya. Karena di sini kan syarat sebagai mengikuti free class sendiri itu kan harus memfollow Instagram Koas Totalitas. Nah, di sini ada beberapa mentornya. Nah, tapi di sini cuma sedikit aja. Di mana tadi kan untuk mentor saat ini yang mana Kak Bagas itu juga belum ada di foto ini. Nanti bisa mungkin akan kami tambahkan beberapa mentor yang lain. Nah, dari Koas Totalitas sendiri itu membuka beberapa kelas sama membuka beberapa jasa. Di mana untuk kelasnya sendiri itu ada kelas program yang mana nanti ada misal diskusi tutorial. Misalkan untuk anak-anak FK nih, pastikan ada yang namanya tutorial atau tutor atau nama yang lain tuh misal PBL atau problem based learning. Di mana disitu kan ada skenario-nya nih, kira-kira skenario-nya ini tuh bahas apa aja toh. Nah, di sini dari Koas Totalitas tuh akan memfasilitasi di mana nanti mungkin teman-teman bisa share nih skenario yang mungkin akan dibahas di tutorial besok. Nah, nanti dari mentornya sendiri akan memberikan materi yang mana materinya itu akan sesuai dengan skenario tutorial yang sudah teman-teman bagikan ke mentor Koas Totalitasnya. Nah, terus ada juga nih yang kedua, kelas diskusi praktikum. Di mana kelas diskusi praktikum sendiri ini tuh misal kayak ada praktikum anatomi, disuruh kayak menunjukkan ini tuh preparat apa tuh strukturnya, terus kayak fungsi dari organ ini tuh apa aja toh, terus misal kayak ada praktikum fisiologi, praktikum farmakologi tentang pengobatan dan sebagainya. Dari Koas Totalitas juga akan memfasilitasi. Nah, nanti untuk praktikumnya pengen apa ya nanti tergantung teman-temannya. Apakah mau request tentang praktikum anatomi, fisiologi, farmakologi dan sebagainya. Nah, di sini juga
ada yang namanya kelas diskusi tugas blog. Pasti ada ya di teman-teman, misal kayak blog ini, atau enggak misal di teman-teman yang memakai sistem SKS, pasti kan ada nih SKS apa, berapa SKS, itu kan pasti di dalam blog atau SKS-nya pasti terdapat penugasan, entah itu penugasan tentang journal reading, penugasan tentang kasus, penugasan tentang apa ya, kayak translate jurnal dan sebagainya, kan itu pasti ada ya. Nah, di sini juga kami akan memfasilitasi entah itu tentang penugasannya atau bimbingannya. Jadi kayak teman-teman ketika masih bingung tentang jurnal yang misal didapatkan atau masih susah untuk memahami, di kelas totalitas itu juga akan apa ya, kayak memberikan bimbingan tentang tugas teman-teman yang akan teman-teman kerjakan. Terus yang keempat, ada yang namanya kelas persiapan ujian blog. Pastikan di akhir di akhir blog atau di akhir SKS kan pasti ada ujiannya nih, entah itu nanti ujian tengah blog, ujian tengah SKS, atau ujian akhir blog, itu kan pasti ada ujiannya. Nah, di sini kami juga akan membuka kelasnya. Nanti dari teman-teman mungkin kayak syaratnya cukup membagikan soal-soal misal tahun lalu atau kayak prediksi soalnya ke kami, nanti biar kami menjawab soal tersebut dan membikinkan pembahasannya. Nah, terus ada juga bagi teman-teman yang akan menjalani koas, ini kan pasti setelah sudah escape, langkah selanjutnya kan koas, di mana untuk teman-teman yang akan memulai koas, misal kayak masih bingung nih, koas itu ngapain aja toh, misal kayak stase anak itu disuruh ngapain aja, stase internal nanti disuruh ngapain aja, dari kelas totalitas juga akan memfasilitasi, jadi nanti akan memberikan bimbingan berdasarkan stase yang teman-teman inginkan untuk dibuat bimbingan. Nah, nanti ya tergantung teman-teman inginnya stase apa. Nah, terus yang terakhir itu untuk kelas programnya ada juga yang namanya kelas RMO dan IMO. Di mana kelas RMO dan IMO ini tuh bisa dua, bisa nanti menyiapkan tentang seleksi atau enggak nanti menyiapkan tentang bimbingannya. Jadi ketika misal kayak di kampus teman-teman nanti kok pembimbingnya tuh dirasa sibuk atau belum ada bimbingan atau pembimbingnya tuh belum ada, ya udah berarti nanti bisa minta tolong ke koas totalitas untuk kayak memberikan bimbingan tentang RMO IMO, di mana nanti dari mentornya itu juga rata-rata itu alumni RMO IMO ini juga. Nah, itu dari kelas program. Untuk open jasanya, di sini ada yang kelas program, ada yang jasa. Nanti ada beberapa jasa nih, misalnya kayak ada translate jurnal kesehatan, misalnya kayak teman-teman disuruh dapat jurnal nih. Jadi ini misal translate ya, atau buat tentang review artikelnya ya, atau enggak tentang jurnal readingnya ya. Nah, di sini kami juga menyediakan jasanya mulai dari translate, pembuatan PPT, atau misalnya nanti dibuat desain poster juga ada. Nah, nanti di sini tinggal chat atau klik link di bio Instagram kelas totalitas, nanti tinggal bilang aja misal pengen jasa apa, misal ada ini translate, desain poster, bimbingan tugas akhir, desain slide PPT, dan lain-lain. Nanti sesuai request teman-teman. Nanti biar dari mentor kelas totalitas itu mengusahakan dari requestan teman-teman ini. Nah, nanti untuk kelas sama open jasa, kalau misal masih bingung bisa chat aja ya. Nanti caranya diklik link di bio Instagram kelas totalitas dengan klik lain-lainnya. Nah, di sini untuk paket dari kelas totalitas sendiri itu ada dua, paket individu sama paket tim, di mana nanti dari kelas totalitas juga menyediakan, misal ada nih teman-teman yang kurang nyaman ketika nanti belajar bareng. Nah, di sini dari kelas totalitas juga menyediakan jasa kayak ada yang namanya bimbingan individu, di mana itu ya satu mentor akan membimbing satu orang. Nah, itu apabila teman-teman menginginkan kayak bimbingan atau belajarnya itu cukup satu orang aja. Misal kalau lebih kan misal ada yang dirasa nggak nyaman. Nah, tapi kalau misal teman-teman nanti pengen belajarnya itu bareng-bareng, misal kalau udah punya kelompok nih di FK kan pasti adalah ya kayak kelompok kecil, yang mana kelompok kecil ini kan sering main-main. Nah, selain nanti teman-teman kelompoknya ini sering main-main, ya paling nggak nanti ada manfaatnya juga dengan cara membentuk kelompok belajar ini di kelas totalitas, yang mana nanti dari kelas totalitas itu akan memfasilitasi bimbingan tim atau kelompok yang mana anggotanya itu terdiri dari 2-10 orang, di mana nanti apabila lebih dari 10 orang itu sebenarnya juga masih bisa, cuma nanti ada biaya tambahannya. Nah, terus di sini ilmuwan Amerika atau yang namanya tuh Benjamin Franklin itu kayak mempunyai suatu quote atau kata-kata yang terkenal, bahkan ini tuh kayak dibuat suatu panutan ya, kayak
if you fail to plan, you are planning to fail. Di mana ini kan kayak jika kamu gagal dalam membuat rencana, maka secara tidak sadar itu kamu merencanakan untuk gagal tanpa tanpa disengaja. Nah, berarti kan di sini kayak ketika teman-teman itu gagal untuk membuat rencana seperti tutorial belajar apa, terus praktikum nanti persiapannya gimana, terus nanti kayak penugasan kok dirasa susah banget dan nanti belum paham-paham, otomatis kan nanti teman-teman secara tidak sadar atau tidak sengaja itu kan sudah membuat plan supaya nanti di akhir blok itu kan maaf nilainya tuh kurang memuaskan. Jadi ya sebisa mungkin dari sekarang itu teman-teman ya paling nggak punya rencana lah dalam menghadapi perkuliahan di kampus masing-masing, terutama untuk teman-teman yang masih 2021 ya, ini kan masih awal, jadi ya sebisa mungkin seperti kata-kata Benjamin Franklin ini, if you fail to plan, you are planning to fail. Cuma ini kan quote yang diketahui banyak orang. Sebenarnya di sini tuh ada quote tambahan dari Benjamin Franklin, di mana di sini banyak kayak orang-orang tuh tahu quote-nya tuh ini aja, padahal di beberapa sumber tuh ada yang menyebutkan kalau quote-nya tuh nggak sampai di sini. Di sini tuh ada tambahan quote-nya yaitu but if you'll not fail if you study with us. Jadi di sini tuh kamu nggak bakal gagal jika kamu belajar dengan kita. Nah, di sini ada tambahan yang namanya Benjamin Koas atau Benjamin Koas totalitas. Jadi di sini emang Benjamin tuh dia udah menggaransi lah jika nanti kalian atau teman-teman itu belajar bersama kita, insya Allah dari mentor Koas totalitas itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing teman-teman supaya nanti tidak gagal waktu merencanakan supaya nanti di akhir blognya itu mendapatkan nilai memuaskan. Cuma yang quote kedua tuh jangan diseriusin ya, ini tuh kayak quote tambahan yang tidak benar, karena kan di sini di akhir-akhir kan kayak akhir-akhir ini kan ada suatu quote terus ditambah suatu gambar ilmuwan, tiba-tiba ya udah ternyata quote ini tuh dianggap sebagai miliknya ilmuwan ini. Nah, ini kan kayak seperti ini juga ada tambah-tambah dari Benjamin Franklin, tetapi di sini ya sebenarnya teman-teman tuh nggak wajib mempercayainya 100% kalau ini tuh dari Benjamin, tetapi teman-teman tuh harus percaya 100% kalau dari Koas totalitas itu akan memberikan bimbingan yang maksimal untuk teman-teman nanti. Nah, selamat menikmati free class totalitas. Terima kasih Saudara Bintang atas penjelasannya yang sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, dari penjelasannya Kak Bintang ini nanti teman-teman sudah ada gambaran ya yang ada di Koas totalitas itu apa, yang bisa kita bantu apa, pasti di situ akan banyak sekali manfaat. Nah, nanti ditunggu join-nya teman-teman ataupun nanti ketika ada penugasan dan lain sebagainya ya. Kita sangat welcome sekali untuk membantu teman-teman semuanya di sini ya. Ini kalau dilihat-lihat nih Kak Bintang, sudah ada 113 peserta nih yang akan mengikuti kelas malam ini. Berarti minatnya akan anatomi ini sangat besar. Nah, kebetulan sekali anatomi ini menjadi dasar dari semua ilmu kedokteran ya pastinya, karena baik itu FKG, FK, kebidanan, semua pasti akan mempelajari tentang anatomi. Maka nanti teman-teman disiapkan dari niatnya lagi untuk sama-sama menuntut ilmu bersama nanti pemateri kita yang sangat terkenal ini dengan semuanya Kak Bagas ya, nanti akan menyampaikan sharing materi tentang muskolonya. Ini banyak banget, ada yang dari UII, ada yang dari UNAN, banyak ya, dari Sumatera. Wah, minatnya akan sangat besar. Semoga teman-teman mendapat manfaat dari kelas malam hari ini. Nah, tidak berlama-lama ya. Ini juga Kak Bagas sudah tidak sabar untuk menyampaikan sepertinya. Kita akan mendengarkan bersama-sama kelas malam ini tentang muskuloskeletal. Kepada Kak Bagas untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Kak. Untuk pertanyaan nanti bisa via chat ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti di akhir juga ada pertanyaan langsung, nanti siap-siap disemak, nanti akan ada hadiah. Jangan lupa ya. Terima kasih. Silakan Kak.
Oke, selamat malam semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke kita relax aja ya. Malam ini cuma sharing-sharing aja. Jadi kan main pengennya dari otoritas kita sharing terkait muskuloskeletal. Apalagi ini kan materi yang biasanya dibawakan di pertemuan pertama ya. Kalau di anatomi. PPT belum terlihat ya. Baru proses. Halo, udah Halo, kelihatan? ya, sudah. Oke, ya kita langsung aja ya teman-teman. Jadi ini untuk terutama beberapa kampus kan anatomi mungkin baru awal-awal ya di bulan-bulan ini semester awal anatomi jadi pembahasan pertama lah di praktikum. Jadi nanti akan kita bahas di sini ada terkait lingkup anatomi, terus istilah dan dasar anatomi, tulang dan ligamen serta otot ya. Jadi nanti pembahasan kita mungkin eh, lebih singkat dibandingkan di kampus ya, karena kan ini hanya pengantar seperti itu ya. Oke, kita relax saja ya. Nah, jadi anatomi nanti teman-teman akan sering mendengar istilah mortuivus docens. Jadi the dead teach the living, yang mati mengajar yang hidup. Jadi poin saya di sini adalah kita harus menghormati ya, yang kita pelajari adalah manusia hidup pernah nafas yang sama dengan kita, juga punya organ yang sama dengan kita, harus menghormati dan di kampus saya sendiri malah panggilannya itu proses mungkin. Nah, sebenarnya apa sih yang pentingan dari anatomi sendiri? Yang pertama ya, kalau di gambar itu ya tuh kayak ada dokter malu-malu tuh ya, itu dokter ortopedi. Kalau dia nggak tahu yang di Palu kan bahaya ya, malah dikira malu-malu yang lain. Terus yang kedua tuh ada orang minum tuh pemeriksaan barium mil pada radiologi ataupun pada ilmu forensik ya. Di paling bawah tuh ada dokter mengidentifikasi korban tenggelam, korban kecelakaan. Itu juga diperlukan anatomi yang sangat kompleks ya. Nah, itulah ruang lingkupnya. Jadi jangan kayak orang ini ya. Nih, orang ini kan sembarangan ya. Sembarangan nggak belajar anatomi terus dia masuk ke ruang operasi ini kayak koas baru biasanya. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita yang lebih penting lagi di sini. Ada istilah dan dasar anatomi. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada dari katanya sendiri ada ana dan tomi. Ana ini artinya habis. Kebetulan yang menemukan orang Latin ya, makanya ana itu artinya habis. Kalau orang Arab kan ana itu saya ya, yang sudah. Ana itu saya, tapi ini orang Latin jadinya habis. Tomi juga gitu, artinya memotong. Nah, muskulus sendiri itu artinya otot dan skeletal artinya tulang. Ini mungkin kita mengurai ya kata-kata. Nah, terus apa ilmu yang pelajari tentang otot? Ilmunya adalah ilmu miologi ya. Miologi, miosit atau otot, sel otot. Jadi itu adalah ilmu yang pelajari tentang jaringan otot. Sedangkan osteologi ini adalah ilmu yang pelajari tentang tulang kerangka. Oke, sampai sini mungkin gampang ya. Ya, insya Allah gampang semua ya nanti. Oke, nah ini yang harus dipahami lagi. Jadi pada manusia normal itu harus kita ada kesepakatan namanya posisi anatomis. Nah, posisi anatomis itu yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri ini. Nih. Jadi seseorang berdiri dengan tegak dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Ya, kepala menghadap depan, tidak menoleh kanan menoleh kiri.
dan kedua tangan di sisi tubuh, telapak tangan terbuka ke depan. Yang kedua kaki juga tentu harus menghadap ke depan. Nah, yang salah ada di gambar yang sebelah kanan ini ya. Yang salah ada di tangannya dia. Posisinya orang ini tangannya menghadap ke belakang. Ini bukan posisi anatomis. Ya. Jadi posisi anatomis adalah yang di gambar kiri. Terus pertanyaannya, kan ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ya. Ini mohon maaf ya sebenarnya. Kan kita udah sama-sama kedokteran ya, harus paham ini. Pada laki-laki ada organ namanya penis ya. Di perempuan kan nggak ada. Kalau pada laki-laki, posisi anatomisnya adalah ketika penis itu kondisinya ereksi, jadi berdiri. Kalau pada perempuan ya normalnya seperti itu ya. Itu poin pembeda antara posisi anatomis laki-laki dengan paham ya. Nah, lalu kita juga akan mengenal istilah orientasi. Orientasi. Jadi orientasi itu kan kayak kita melihat sesuatu dari mana ya. Kayak orientasi bidang, orientasi. Jadi kan melihat seseorang tubuh ini dari mana melihat. Yang pertama, ada istilah superior. Oke. Superior berarti melihat dari atas, superior. Lawannya adalah inferior. Oke. Atas superior, bawah inferior. Lalu ada juga istilah orientasi dari depan, anterior. Disebut juga ventral. Lawannya belakang, berarti posterior atau dorsal. Oke. Lalu ada juga istilah ini ya, proksimal dan distal. Jadi istilah proksimal dan distal itu digunakan ketika titik yang kita tuju, misalkan bagian anatomi tertentu, itu mendekati sumbu tubuh. Ya. Yang ini mendekati sumbu tubuh. Sumbu ya. Kebalikannya pada bagian distal, dia menjauhi. Oke. Memang ya. Lalu ada yang terakhir, ada bagian medial dan bagian lateral. Nah, kalau apa bedanya medial lateral dengan proksimal distal? Kalau proksimal distal itu terkait dengan sumbu tubuh kaitannya. Kalau medial lateral itu terkait dengan posisi letak titik anatomi itu terhadap bidangnya. Jadi misal ya, ini ada bidang, kita pengen sesuatu di sini, ya yang merah-merah ini. Maka yang lateral ini bisa kita posisi anatominya di sini, ya warna orange di sini. Berarti titik orange ini terletak lebih lateral dibanding bidang ini, ketiak misalnya, ketiaknya. Nah, kalau yang hijau ini, sekarang di sini ini hijau, berarti lebih medial. Jadi mendekati sumbu tubuh tapi terhadap bidangnya. Kalau medial lateral. Jadi, prakteknya mungkin lebih gampang ya. Ini kan masih teori ya. Nah, sekarang ada juga istilah bidang anatomi. Oke. Bidang anatomi ini beda ya dengan orientasi tadi. Kalau bidang anatomi ini bayangkan kita memotong-motong bagian tubuh kita, potong-potong. Bebas ya memotongnya. Kayak gambarnya sebelah kiri itu, potong ke depan, ke belakang, ambil seperti gambar kanan ya, kita ambil bagian itu terus kita tergantung pengen lihat itu dari mana posisinya. Nah, maka ada istilah-istilah ini. Ada bidang sagital, bidang koronal, dan bidang transversal. Ya, kalau dari gambar udah bisa kita definisikan ya. Kalau yang sagital berarti membagi bidang yang membagi dua bagian tubuh kanan dan kiri, ya. Kalau koronal itu depan dan belakang. Ya. Sorry. Koronal itu betul ya. Tadi yang bilang saya betul. Depan dan belakang. Terus ada bagian transversal ya. Membagi atas dan bawah. Ya. Kelihatan ya. Nah, maka kalau udah dipotong terus kita lihat kan ini harus tahu ini bidang bagian anatomi tubuh yang kita potong ini bagian kanan atau kiri. Maka timbul istilah kanan itu istilahnya dextra, yang kiri adalah
sinistra. Oke, ya, perbedaan antara orientasi dengan bidang anatomi. Nah, ini gabungannya. Ini gabungan antara bidang dengan orientasi. Yang tadi ya, bidang ada 3, ada bidang koronal, bidang sagital, dan median atau sagital tadi ya, mid sagital namanya. Ini tambahannya mungkin ada bagian radial, bagian ulnar, ini tambahan-tambahan. Tapi poin yang penting adalah yang kita diskusikan tadi ya. Nah, ada orientasi, ada bidang, dan ada regio. Oke. Regio ini diperlukan ketika misalkan ada luka. Luka kan kita boleh ya, luka di pipi, luka di leher. Kan kita nggak gitu ya bahasa kedokteran. Maka ada timbullah istilah-istilah ini. Pada area wajah itu ada dibagi lagi ya, ada nasal, bagian oral untuk mulut, orbital untuk mata, atau secara keseluruhan di kepala, di wajah itu adalah area fasial gitu ya. Kalau di leher ada istilah regio cervical, di dada regio thoracal, perut abdominal, di bagian panggul ada regio pelvis, regio paha ada regio femoral, regio betis ada regio crural atau cruris ya, dan di kaki ada regio tarsal. Terus di tangan ini, ya, di sini ada regio brachii, lengan atas brachii, yang bawah ada regio antebrachii ya. Oke. Terus di bagian telapak tangan ada regio karpal ya. Tadi yang bawah tarsal, ini karpal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terus ada terminologi. Setelah tadi kita orientasi, bidang, dan terminologi. Nah, terminologi ini ada yang pertama, ada arteri. Itu kita singkat dengan A. Ya. Jadi untuk mengisi nah, untuk menuliskan itu harus lengkap ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh nulis misalkan ini apanya, arterinya atau ototnya. Disepakati gitu ya. Arteri dia A, pembuluh darah kecil, arteriola, saraf kecil, dan seterusnya ya. Itu nervus, N, saraf kecil percabangannya nervus, NN juga, kelenjar getah bening, limfonudi ya, panjangannya, DLNN, vena pembuluh darah V besar, venula pembuluh darah baliknya kecil, V besar V kecil, otot, musculus dengan M, lalu ada os, OS, artikulasi atau sendi, ART, A-nya besar, dan ligamen. Nah, pada sistem muskuloskeletal yang kita gunakan ada yang sering digunakan 4 ini. Ini kalau teman-teman tentamen atau ujian jangan lupa tulis awal bagian itu ada huruf-huruf ini. Nah, sekarang ini istilah yang sering digunakan di muskuloskeletal. Tadi ada otot, ada tulang, artikulasi ya. Kalau ada ini ya, inervasi, sarafan, ada ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ya. Bedakan. Jadi teman-teman boleh ingat ya, tulang sebagai alat gerak pasif. Pada alat gerak aktifnya adalah otot. Ada penghubungnya tuh antara tulang dengan tulang, otot dengan tulang, maupun tulang dengan otot. Ya. Nah, ligamen adalah tulang dari. Lalu penghubung antara otot dengan tulang itu adalah tendon. Nah, nanti teman-teman akan menemukan lagi ada otot-otot yang bergabung jadi satu sehingga tendonnya bergabung. Nah, kumpulan tendon itu atau istilahnya tendon yang meluas namanya neurosis. Oke. Lalu ada juga bursa.
bursa ini kantong-kantong kecil jaringan ikat. Jadi biasanya teman-teman kalau biasanya di orang tua ya, di sini ada kayak nyeri, itu biasanya bursitis, jadi bisa terjadi inflamasi juga di sana, ada peradangan, itu bursa. Lalu ada fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot. Kalau teman-teman pernah ikut kurban kan sering ya lihat daging-daging di pasar kan ada putih-putihnya tuh. Putih yang pembungkus ya, bukan putih di antara merah-merahnya, putih yang membungkus. Itu namanya fascia. Oke. Lalu yang kedua terakhirnya ada origo, ujung otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Jadi tendon tadi, otot itu dua deh, teman-teman ya. Ada ujung tendon satu dan tendon lain. Dan pertama itu pasti tidak bergerak. Itu namanya origo. Kalau bagian yang bergerak itu adalah insersio. Oke. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi kayak bayangkan kayak ya, bendera. Bendera itu kan di tiang itu kan dia akan tertancap di salah satu ya. Maksudnya akan terikat di salah satu bagian. Nah, ini ya bagian yang dipegang sama si siapa nih? Olive ini ya. Ini adalah origonya. Nah, bagian yang berkibar-kibar itu yang di ujung sini ini adalah ya. Jadi itu bayangannya. Kayak di gambar yang sebelah kanan. Jadi ketika kita bergerak, origo di sini akan diam. Di bagian sini akan diam, tapi kan ditarik oleh si bagian ini. Itulah namanya insersi. Ini gambaran. Adalah salah satu otot di tubuh kita, ada muskulus namanya muskulus berotot. Nah, di sini adalah insersionya ya. Insersionya, di sini adalah origonya. Jadi nanti dari sini, origo sini, dia akan menarik bagian insersio ini. Maka kita bisa melakukan fleksi atau menekuk siku. Ya seperti itu ya gambaran. Oke. Ya, nah ini kita sekarang ke bagian tulang, di bagian peregio. Jadi karena di muskuloskeletal ini kan kita sebenarnya lebih ke ekstremitas ya teman-teman. Jadi bagian tangan dan bagian tungkai kaki. Nah, secara umum kalau bagian skeleton atau osteologi itu ada dibagi dua. Ada tulang aksial dan tulang apendikular. Ya. Aksial itu adalah sumbu ya, aksis sumbu. Sumbu tubuh kita kan ada di tengkorak kita sampai tulang dada, tulang rusuknya, sampai ke tulang belakang, hingga ke tulang ekor, ya kan? Mungkin udah tahu ya teman-teman dia biasa. Nah, berarti ada aksis, ada yang penggeraknya, namanya apendikular, termasuk di ini ya, ada tulang selangka, tulang belikat, lengan atas, lengan bawah ya. Dan di tungkai bawah, tulang panggul, tulang paha. Ya. Ini adalah tulang-tulang apendikus. Oke, kita membahas yang gambar yang merah ya, yang sebelah kanan. Nah, ini nama-namanya. Os humerus itu yang bagian ya dari ekstremitas atas di sini. Humerus itu adalah adanya di atas, yang bagian tengah atas namanya humerus. Lalu ada tulang radius ya. Dulu dengan tulang hasta yang sejajar dengan ibu jari kita, jempol. Lalu ada os ulna itu yang di kelingking, pengumpil ya, hasta pengumpil. Lalu ada telapak tangan. Nah, telapak tangan dibagi tiga ya, teman. Ada os karpal, metakarpal, os phalanges. Nah, nanti kita akan di dalamnya. Sisanya ada kranium ya, ada vertebra juga. Mungkin masih ya, ada 7 vertebra leher, cervicalis, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 4 coccygeus atau tulang ekor ya, tulang ekor. Lalu di bagian bawah, di sini ada os femur, di bagian paha, patella untuk lututnya, tibia, tulang keringnya,
fibula tulang betis ya. Dan sisanya juga sama seperti tangan. Ada os tarsal, metatarsal, dan phalanx. Oke. Nah, ya juga sama di toraks ada tulang rusuk ya. Ada tulang sternum ya teman-teman. Sternum itu yang di tengah tuh, bisa kita ketuk-ketuk keras itu. Terus sternum, itu ada os costa itu di tulang rusuk ya. Dulu kan ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang ya. Nah ini juga sama, benar tuh. Vera yang sejati, ya. Terus ada Saspuria yang palsu, dan Kepuantes yang sama. 7, 3, 2. Lalu ada di sini ada os coxae atau tulang lagi. Ini juga ada satu regio nih, namanya regio cubital, bukan cubit itu ya, cubiti. Tahu ya kenapa namanya cubiti? Nah, ya ini regio cubiti. Jadi intinya dia di regio siku-siku. Nah, itu. Yang terakhir di pars librami superior itu ada juga regio manus. Itu ya. Ini gambar umumnya dulu. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Ini sudah torala sudah, pars librami sudah. Sekarang kita bahas yang pertama. Ini ya. Ada scapula. Scapula adalah tulang pipi dengan tiga pinggiran dan 3 sudut. Tonjolan di bagian dorsal membentuk huruf T atau spina scapula. Jadi mungkin ini bagian-bagian yang mungkin sering ditanyakan ya, atau sering dibahas lah di anatomi kalau yang malam ini ya. Tulang pipi dengan 3 pinggiran dan 3 sudut ya. Jadi teman-teman ingat ya, pinggiran itu kan kalau istilah umumnya kan margin ya, margin. Cari aja bagian margin, 3 pinggiran. Oh berarti ada marginnya nih. Apa aja nih? Ditransformasikan ke bahasa anatomi jadinya margo ya. Tadi kan margin. Ada margo medialis yang lurus seperti ini. Lalu ada margo lateralis ini dan margo superior. Ya, pinggiran di margin. Ya, temukan 3 itu. Lalu dari penjelasannya ada juga selain 3 pinggiran ada juga 3 sudut. Sudut itu kan bahasa Inggrisnya apa? Angel ya. Angel. Nah, maka di bahasa Latinkan lagi jadi setelah lagi ini namanya bawah ya, angulus inferior, angulus superior, dan cari lagi angulus lateralis. Sudah ketemu. Nah, terus di bagian scapula ini ada satu bagian yang paling menonjol. Enggak paling menonjol sih, maksudnya paling bisa kita identifikasi, paling mudah. Namanya adalah ini ya, spina scapula. Bunda mungkin bisa raba ya itu. Kalau kita pegang belakang likat tuh, itu namanya spina scapula. Spina scapula kita telusuri ke samping, ke lateral, ke pinggir, ke bagian bahu atas, itu berubah namanya, nggak spina scapula lagi, jadi acro. Itu beberapa penjelasan sih terkait di scapula. Nah, terus tadi kan kok kita lihat gambarnya lagi, si scapula ini kan dia berhubungan dengan humerus ya, dengan ujungnya humerus, ujungnya lengan atas. Nah, bagian apa yang berinteraksi dengan humerus itu ada namanya cavitas glenoides. Ya. Kalau teman ingat bahasa Inggrisnya cavity, berarti rongga ya, cavity. Cavitas, jadi kan dia rongga yang melingkupi si humerus tadi. Namanya cavitas glenoides. Itu ya. Itu mungkin yang bisa kita bahas di scapula. Lalu yang kedua, ini ada tulang lebih kecil lagi, ada tulang selangka ya di bagian sini. Nah, dari penjelasannya, sisi kanan
tampak dari kranial ya. Jadi gambar ini adalah gambar tulang selangka, tulang klavikula ya. Tulang klavikula tampak dari kranial. Ini yang kranial. Ini yang kaudal. Paham ya? Kranial ini lihat dari atas atau superior kranial. Ini bagian kanan. Jadi kita lihat orang dari atas. Nanti kita lihat tulang kanan. Apa yang kita lihat? Kita bisa melihat ini bagian mananya yang berhubungan dengan ekstremitas. Maksudnya dengan anggota gerak atau dengan aksis. Dia menghubungkan ya tulang clavikulan. Nah, yang menghubungkan dengan bagian aksis itu adalah ciri-cirinya dia lebih gemuk dan padat. Sebutannya adalah ini ya, ekstremitas sternalis. Sternum. Ini kan sternum di tengah ya. Cari aja ekstremitas sternalis, berarti yang di tengah. Oh, itu lebih gemuk dan padat. Oh, itu berarti yang bagian ini ya. Kanan ini adalah ekstremitas sternalis. Kebalikannya, kalau yang di akromialis, tadi kan ada akromion ya. Tadi kan spina scapula, kita telusuri ke samping, ada nama akromion. Nah, si akromion itu berhubungan dengan clavikula ini. Nah, bagian yang berhubungan itu namanya ekstremitas akromialis. Ya, tadi yang tengah gemuk dan padat, yang akromialis ini lebih pipih dan lebih runcing dia. Ya. Itu di clavikula. Oke, selanjutnya ada di tulang panjang ya. Selanjutnya ada tulang panjang ini os humerus ya. Os humerus ini ada, jadi kalau di tulang panjang ya teman, terus kita mudahnya itu kita bagi 3 ya. Jadi ada bagian atas, tengah dan bawah ya. Ini bagian atas ya. Bagian tengah. Kita imajinasi aja ya. Sisanya ada bagian distal ya, paling bawah. Nah, di tulang panjang itu dia punya kayak, bayangkan sebuah hewan ya. Nah, teman-teman. Jadi ini bayangku sendiri sih, kayak di tulang panjang itu dia punya hewan kan punya kepala ya. Ya, ini kan dia punya kepala terus punya anggota badan lain. Nah, kepala kalau di anatomi itu namanya caput. Caput humeri. Kelihatan ya? Caput humeri. Nah, orang kalau punya atau hewan punya kepala berarti kan punya leher ya. Nah, punya leher berarti ada namanya juga kalau di anatomi. Kepala namanya caput, kalau leher namanya kolum. Nah, khusus di humerus itu ada dua leher dia. Ada kolum anatomicum dan kolum chirurgicum. Ini anatomicum yang lebih dekat dengan caput. Saja gampang. Oke, siap ya. Terus di sini, mungkin di bagian proksimal, di bagian yang paling atas ini, ya penjelasannya, tuberculum majus dan tuberculum minus terletak di lateral dan medial corpus proximal. Ya. Jadi ini di humerusnya ada 2 tonjolan besar, ada tuberculum majus dan tuberculum minus. Ya. Tuberculum majus dia lebih lateral, ya, lebih menjauhi sumbu tubuh ya, menjauhi bidang tubuh ya. Tuberculum majus. Sedangkan tuberculum minus dia lebih medial. Nah, bayangkan ini adalah sebuah bukit ya teman, kayak ini kan menonjol, ini menonjol lagi, ya. Di antara 2 bukit itu berarti kan ada lembah ya, ada kayak lekokan gitu, kayak melengkung, parit gitu ya. Nah, itu kita namakan dengan sulcus intertubercularis. Nah, namanya cuma penamaan gitu aja. Sulcus artinya lembah atau parit itu sendiri. Intertubercularis berarti di antara, intertubercularis di antara tuberculum. Ya, mana sih ininya? Paritnya nih.
Nah, itu nanti ada makna klinisnya, nanti kita bahas ya. Oke, sisanya di bawah ya, ini di bagian tengah ada namanya korpus. Korpus itu badan, tadi kan ada caput, kepala. Kolom leher berarti punya badan, badannya namanya korpus. Sisanya di bawah, ini ada penamaan lagi ya, kalau di humerus, ada namanya condylus humeri dan epicondylus humeri. Tergantung posisinya. Kalau condylus itu yang di tengah, teman-teman. Kalau teman mungkin pernah makan ayam bagian paha itu ada kayak bagian gini ya kan, kayak melengkung dia. Sama nih juga gitu. Condylus pun seperti itu ya. Yang bagian menonjol di lateral namanya capitulum. Yang di medial ada trochlea. Nah, di bagian tepi-tepinya, berarti kan ada condylus di tengahnya. Berarti punya tepi-tepi, punya apa istilahnya, sayapnya gitu ya. Itu namanya epicondylus. Ada condylus, ada tepinya condylus, epicondylus. Nah, ini tepi yang mana kan? Pertanyaannya, tepi medial atau lateral, tergantung. Sini ada epicondylus medial dan epicondylus. Jadi teman-teman harus bisa identifikasi ya, ini bagian kanan ke kiri, bagian tengahnya yang gitu ya, kalau di persatu. Oke. Itu yang bisa kita bahas di humerus. Ini bagian belakang ya teman-teman. Jadi tadi kan bagian depan tuh ada beberapa bagian. Bagian belakang ini ada yang namanya sulcus nervi radialis ya. Penjelasannya sulcus nervi radialis membentuk spiral di korpus humerus sebelah dorsal yang dilewati oleh nervus radialis. Sisi posterior epicondylus radialis memperlihatkan sulcus nervi ulnaris, tempat nervus ulnaris yang dapat mengalami vibrasi mekanis atau tulang tujuh. Ya, ini mungkin saya senggol dikit ya. Nah, di sini ada sulcus nervi radialis, jadi ada tempat berjalannya suatu saraf, namanya nervus. Nervusnya apa? Nervus radialis. Itu di bagian sini, nervusnya. Sedangkan nervus yang kedua, itu ada di sini ya, sulcus nervi ulnaris, bagian bawah sini. Makanya teman-teman coba ya, di bagian tangannya, bagian medial sini, ditekan-tekan, bisa terjadi kadang-kadang nyeri sampai ke ujung kelingkingnya ini. Jadi coba ya, nah itu berarti nervus ulnaris di situ. Ya, itu bagian nervus. Lanjut ya, kita ke bagian radius. Radius menentukan radius pada suatu sisi tubuh berdasarkan posisi processus styloideus radii yang mengarah ke lateral. Namun incisura ulnaris yang menuju ke arah ulnar. Oke, jadi teman-teman harus bisa membedakan ini radiusnya kanan apa kiri, atau ini medial atau lateral, gitu ya. Sama seperti tadi ya, prinsipnya tulang panjang, punya kepala, punya badan, punya leher, gitu ya. Gitu ya, gambaran umumnya ya. Sama dengan si radius ini. Ya, kita lihat sini ya. Tuh, dia punya kepala juga, caput radii. Pak teman-teman lihat caput radii ini kayak bagian bentengnya catur. Pion catur kan ada bagian benteng, kan kotak gitu ya. Nah, itu caput radii. Punya kepala, punya leher, itu dari bawahnya, kolum. Oke, gitu ya. Terus sama, punya leher, punya badan juga, namanya corpus radii. Ya. Nah, terus ini penjelasannya menentukan di salah satu sudut tubuh. Nah, lihat processus styloideus. Potongan bisa apa itu adalah proses styloideus itu. Kan masih anatomis terbuka gini ya tangan kita. Nah, itu kita raba, itu adalah proses styloideus. Berarti dia di lateral. Ya. Nah, proses styloideus harus kita lihat nih. Dia menonjol di bagian distal radius dan juga ada diikuti sebelahnya oleh incisura ulnaris. Tempat kan tetanggaan tuh, radius sama ulna ya. Nah, setelah kumpul itu tetanggaan. Dia nempel kan. Nah, tempat menempelnya si ulna itu namanya incisura ulnaris. Gitu ya.
Jadi prinsipnya adalah pada radius precious stelliodeus terletak di ulna. Sekarang kita ke temannya, ke ulna. Sama nih, ulna. Menentukan ulna pada suatu sisi tubuh berdasarkan posisi incisura radialis yang menunjuk ke arah lateral. Nah, kalau tadi incisura ulnaris itu ada di punyanya os radius, dia ada di bagian distal. Nah, sedangkan pada ulna ini ada incisura radialis. Incisura radialis yang mengarah ke lateral. Nah, incisura radialis letaknya di os ulna bagian proksimal. Ya. Oke. Terus di sini juga ada istilah tambahan ya, ada olecranon. Olecranon di belakang situ bisa diraba juga atau olecranon namanya. Terus sama ya, di ulna juga punya caput. Nah, dia terbalik sama radius. Caputnya ulna di distal di bagian bawah, bagian penjauhi tubuh. Caput. Dia juga punya posisi styloideus juga. Styloideus ulnae. Ya, ulna. Oke. Nah, ini hubungannya teman-teman ya. Jadi bayangkan ya. Yang sebelah kiri itu kan hubungan antara radius dengan ulna. Jadi lihat cabut radiusnya ya. Sini cabut radius. Hubungannya dengan incisura radialis tadi di proksimal ya. Sini. Sama ada incisura ulnaris di sini. Nah, posisi anatomisnya pada lengan bawah itu adalah ada istilah gerakan-gerakannya. Nah, pada lengan bawah itu anatomisnya adalah posisi supinasi. Jadi kayak menengadah. Kalau gampangannya dulu apa itu? Susi minta nasi. Diminta, orang minta kan tangannya tak gini ya. Nah, itu posisi anatomis. Nah, ketika pronasi, pron itu tengkurap ya, pronasi. Itu gambarnya kayak gini. Jadi menyilang tulang. Gambaran dari antara. Nah, selanjutnya kita bahas ke bagian manusia. Tadi udah lengan atas humerus, lengan bawah radius ulna. Sekarang ada os manusia. Nah, di os manusia ada 3 bagian yang ini semuanya ini adalah manusia. Jadi dibagi 3, ada os carpii, metacarpii, dan digitorum atau falang tadi. Nah, os carpii, karpal, telapak tangan, itu dibagi lagi. Pembagiannya ada yang di kotak-kotak ini ya. Nah, tadi teman-teman ingat ya, ada bagian proksimal dan bagian distal. Ya. Pada bagian proksimal itu ada 4 tulang, sama dengan bagian distal. Pada carpi ya, kita fokusnya ke sini, ke osa carpi. Oke. Nah, ini kalau dari buku itu bilangnya gini ya, mnemoniknya, cara jembatan kodenya. Some lovers try positions that they can handle. Saya kita bikin gampang aja ya, dari radius ke ulna. Jadi urutannya adalah teman-teman harus identifikasi dulu bagian dari radius. Tadi udah kita jelasin ya, ada precious styloideus itu bagian lateral dan bagian ulna yang mana. Oke, setelah kita melihat bagian radius dan ulna, kita urutkan. Nah, 4 bagian proksimal pertama itu ada istilah tadi ya, some lovers preposition. Terus gampangannya selotip gitu ya. S L P P ya. Nanti panjangannya ini Scaphoideum lunatum triquetrum pisiformis. Oke. Ya. Scaphoideum ya. Radius ke ulna. Scaphoideum ke tanahnya lunatum triquetrum pisiformis. SLTP. Selotip belajar. Susah ya bahasa Inggris ya. Terus yang terakhir ada distal, ada trapezium, trapezoideum, kalau ada
capitatum, dan tangan. Gitu ya, bentuknya kita bagi gitu ya. Berarti mnemoniknya adalah TTCH, selatip TTCH. Oke, yang kuning itu adalah bagian proksimalnya, yang oranye itu bagian distalnya. Ya. Lalu ada juga tadi kan bagian karpii ya, karpal. Lalu ada bagian metakarpal. Ini gampang ya, metakarpal. Metakarpal 1 sampai 5. Metakarpal 1, jadi jari ke-1, jari kedua telunjuk ya, jari ketiga, jari keempat. Jadi metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, dan seterusnya. Lalu ada os digitorum. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Jadi, kenapa sih ibu jari kita kok lebih pendek dibanding 4 jari lainnya ya? Kalau teman-teman perhatikan kan lebih pendek nih. Kenapa? Nah, pada bagian digitorum, bagian ibu jari kita tuh cuma punya 2 bagian falang. Jadi ada osa falang. Ada falang proksimal dan falang distal. Udah, itu di ibu jari. Cuma 2 bagian itu, falang proksimal dan distal. Tapi pada bagian 4 jari lainnya, dia punya falang yang lain. Ada 3, ya, ada gambarnya. Jadi yang ini adalah falang proksimal sama, tapi ada tambahan ini yang di paraf nih ya. Ada tambahan itu falang intermedial. Baru yang terakhir ada falang distal nih. Falang distal. Itulah kenapa kok ibu jari kita lebih pendek ya. Karena ya nggak punya falang intermedial. Oke. Jadi gitu ya. Tadi yang di bagian karpal sudah identifikasi radius ulnanya, terus urutkan dari radius ke ulna, dan kita bagi proksimal dan bagian distal. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar tulangnya, sekarang belajar hubungan antar tulang atau ligamen. Nah, tadi kan yang pertama ada gelang bahu atas ya, teman. Jadi ada istilahnya artikulasio, sendi, persendian. Kalau yang bagian atas itu namanya artikulasio humeri atau glenohumeral. Ya. Jadi kan teman-teman ingat ya, ada kavitas glenoidalis, gleno. Jadi kan kita hubungan aja sendi antara gleno atau bahasa Inggrisnya shoulder joint. Ya. Nah, itu kan ada 3 tulang ya teman-teman ya. Ada 3 tulang, ada clavicula, scapula, dan humerus ya. Nah, yang pertama kita lihat hubungan antara scapula dengan clavicula. Jadi kita identifikasi anatomis tulangnya, lalu kita hubungkan bagian tulang lain. Di sini ada 2 bagian, scapula dan clavicula yang terhubung, yaitu ligamentum, tulisnya nanti lig ya, LIG titik acromioclavicular, ini acromioclavicular, dan ligamentum coracoclavicular. Ya. Jadi di acromion, teman kalau ingat spina scapula tadi kita urutkan acromion, nah itu acromion, kita bisa tepuk-tepuk nih. Acromion dia berhubung dengan clavicula, berarti acromion. Kalau di bagian scapula juga ada tadi ya, processus coracoideus ini. Dia terhubung oleh ligamentum coracola. Itu hubungan scapula dan clavicula. Terus selanjutnya ada hubungan antara humerus dan scapula. Di sini ada dua ligamen ya. Ada ligamen coracohumeral di antara caput humeri dengan processus coracoideus tadi. Ini coracohumeral dan glenohumeral ya. Glenohumeral. Jadi glenohumeral ini lebih kapsul lah. Itu teman kalau lihat kapsul artikularis, jadi kayak dia benar-benar membungkus kapsul antara caput humeri dengan kavitas glenoidalis tadi.
Ada dua, parvomil dan genom. Oke, tadi udah sendi lengan atas, bawah atas, itu ada yang sendi siku ya. Nah, ini nama anatomi adalah articulatio cubiti, tadi ya, cubiti, atau elbow joint. Nah, di sini articulatio cubiti merupakan articulatio composite. Jadi dia kompos, benar-benar dia kuat. Dia karena menghubungkan 3 tulang juga ya, ada humerus, ulna, dan radius. Nah, ligamen yang pertama ada hubungan antara ligamen humero-ulnaris. Ya. Sorry teman-teman. Ini ada 3 sendi yang bersendi di sini ya. Ada sendi articulatio humero-ulnaris, articulatio humeroradialis, dan articulatio radio-ulnaris proximal. Oke, itu ya. Ini keseniannya. Jadi artikulasi cubiti dibagi 3 ini. Kalau humero-ulnaris hubungannya antara trochlea humeri dengan incisura trochealis. Ya, ini merupakan sendi engsel. Lalu ada humeroradialis hubungannya capitulum humeri dengan fovea. Gitu. Dengan fovea di caput radius. Modelnya adalah ball and socket. Lalu ada cabut radii dengan incisura radialis, itu adalah radio-ulnar proximal. Jadi radius dengan ulna itu juga bersendi di 2 bagian. Radio-ulnar proximal di bagian siku dan radio-ulnar distal di bagian gelang tangan ini. Lalu apa ligamennya? Ini kan udah hubungan sendinya. Lalu apa ligamennya? Ada 3. Ada ligamen kolateral radial. Jadi dari radius teman-teman urutkan ke arah humerus, dinaikkan gitu, dan dia benar-benar kelihatan ya, maksudnya dia di tepinya gitu, itu namanya kolateral. Ini dari mana kolateralnya? Dari radius. Kita ikuti aja. Pun sama dengan sebelahnya. Jadi ada ligamen kolateral. Nah, dan satu lagi ya, ini kalau teman-teman lihat tadi kan kepalanya radius kayak gini ya, circumference ya, dia mengelilingi kayak pion catur yang benteng ya. Nah, itu dikelilingi oleh ligamen, namanya ligamen anular radial. Anular itu mengelilingi ya, istilahnya, mengelilingi caput radius ya. Ini adalah 3 ligamen yang sering dibahas ya di praktikum dan beberapa kondisi klinis. Oke. Nah, bingung atau Mbak Nabila gimana, lanjut nggak? Enggak, mantap. Lanjutkan. Mantap ya. Oke, kita tarik nafas dulu ya. Tadi udah bagian atas ya, ada tulangnya, ligamennya. Sekarang kita ke bagian yang bawah. Nah, sama ya tadi ya teman-teman ya. Kalau di bagian atas ada gelang bahu atas, gelang atas, dan pars liberanya. Sama dengan bagian bawah, ada namanya cingulum pelvicum, gelang pelvis, gelang kaki ya, saya gelang panggul ya, gelang panggul, cingulum pelvicum, dan ada tadi adalah ini namanya diganti aja pars cingulum pelvicum ya. Fungsinya adalah yang pertama ada os sacrum dan os coccyx. Ini di cingulum pelvicum. Oke. Lalu ada yang kedua di bagian pars libera membri inferior. Yang pertama ada femur, ya, paha, tulang paha. Lalu ada regio cruris ya, terus ya, cruris sama aja. Di sini juga dibagi ya, ada os tibia dan os. Di antara kedua regio atau dua bagian tadi ya, femur dengan cruris, itu ada regio gen. Jadi kalau kita samakan dengan yang atas tadi, kalau yang atas tadi
brachii, antebrachii, dan ini cupidi, yang siku. Kalau yang bawah, yang paha femur, yang tungkat bawahnya lagi itu pluris, ya, betis itu pluris, dan lutut adalah genius. Sama di bawah juga. Kalau di tangan tadi karpal, ya, karpus, karpal, sama aja. Kalau yang di bawah namanya pes atau pedis. Ya. Sorry, tadi kalau di atas namanya regium manus, ya. Regionya manus, tulangnya karpal, ya. Kalau di bawah tuh regionya pedis, tulangnya tarsal. Balik ya, maaf. Tuh. Kita berarti itu satu ya. Nah, ini yang sering kebalik-balik, suka yang namanya asisten anatomi ya, sukanya kerjain anak-anak anatomi ya, saat praktikum. Nah, ditanyakan gini misalkan, apa penyusun pelvis, apa penyusun koksi? Nah, ini harus tahu teman, ini formulanya. Pelvic cavity atau rongga pelvis itu disusun oleh dua tulang. Kalau ditanya, pelvis penyusunnya apa, Dek? Dua tulang. Tulang yang pertama adalah sacrum, tulang kedua namanya koksi. Ya. Kalau sacrum, tadi kan teman-teman ingat ya, di vertebra itu ada cervical, thoracal, lumbal, sakral. Nah, sakral ini yang dia berinteraksi dengan bagian ekstremitas bawah. Sehingga ditanyakan pelvis disusun oleh sacrum dan koksi. Udah cukup itu aja. Ditanya lagi, koksi penyusunnya apa? Baru kita beda lagi. Koksi disusun oleh os ilium, os ischium, dan os pubis. Ya. Kalau dilihat lagi, ada os ilium. Ya. Ilium kan kok gambarnya kayak mangkok gitu. Kita bayangkan dia memadai usus ilium banyak tuh. Nah, itu yang paling luas tuh ilium. Lalu ada yang kedua os ischium, tulang duduk atau namanya waktu SMA ya, tulang duduk tuh. Itu ada ilium, ischium sorry, nih os ischium, ya bagiannya ischium. Lalu ada os pubis ya. Os pubis itu tulang kemaluan ya, kalau nggak salah. Tulang kemaluan ya, di depan os pubis. Ini ya bagiannya. Kita pelvis, sacrum dengan koksi, dengan koksi, ilium, ischium, pubis. Nah, sekarang kita lanjut ke tulang selanjutnya. Ada os femur ya. Nah, sama dengan di menurut tadi, di lengan atas tadi. Kalau pada femur, ini ada istilah trochanter. Tadi kalau di atas tuberculum, di sini trochanter. Istilahnya dia membesar gitu ya, kayak merus terus dia apa istilahnya? Kayak belum bermutasi gitu, kayak membesar gitu. Nah, dia menjadi trochanter, berubah. Sama, bagian yang mayor dia di lateral, bagian minor di medial, sama. Kayak gitu ya. Jadi ingat ya, tulang panjang punya kepala, punya leher, punya badan, juga sama. Kepalanya namanya caput femoris, lehernya kolum, badannya corpus, udah sama ya. Nah, kalau tadi di atas kan ada sulcus intertubercularis ya, ada paritnya. Nah, tapi kalau di sini beda, dia bukan parit ya. Dia membentuk tonjolan yang memanjang. Kalau di anatomi, tonjolan memanjang itu namanya krista. Kayak pegunungan gitu ya. Kan dia memanjang gitu ya. Krista apa? Antar trochanter, berarti krista intertrochanterica. Tonjolan antara yang memanjang dari trochanter mayor ke trochanter. Ya, seperti itu ya. Sama di bagian distal juga sama nih, ada condylusnya, ada epicondylusnya juga sama. Seperti humerus ya. Nah, bedanya kalau di femur ini ada namanya linea aspera line ya, garis aspera namanya. Garis aspera ini, jadi kenapa sih kok tulang-tulang tuh ada tonjolannya? Kenapa kok dia kotak-kotak lurus gitu ya? Kenapa pada manusia kok bentuknya ada tonjolan? Itu ada maknanya teman-teman. Jadi salah satunya di linea aspera ini, dia berfungsi untuk
origo dari ini ya, musculus quadriceps femoris. Jadi di tulang di paha kan juga ada otot-otot ya. Nah, itu juga dia berorigo ya, harus punya tempat dudukannya lah. Itu adalah linea aspera. Oke. Mungkin begitu ya untuk femur ya. Lanjut kita ke tulang kering, tibia ya, os tibia. Kita bisa penjelasannya. Universitas tibia sebagai perlekatan ligamentum patellae, fascies articularis fibula dan incisura fibularis menjadi tempat pertemuan dengan fibula. Oke, ini dua makna klinisnya aja. Nah, jadi teman-teman di sini kalau teman-teman lihat di bagian proksimal dari os tibia, ada yang namanya tuberositas tibia. Tuberositas, tuber, teman-teman ingat kata tuber itu penonjolan. Nah, itu menonjolan memanjang, apa cuma satu, apa dua tuh istilah lain. Jadi kita tahu itu intinya ada tonjolan. Nah, di bagian tibia verifikasinya adalah ini ya, kayak piramid kebalik, piramid terus dibalik gitu ya. Nah, di piramid itu ada kayak masih kayak tonjolan satu gitu, kayak matanya gitu satu. Itu namanya tuberositas tibia. Ya, sama dari samping juga kelihatan tonjolan. Nah, yang paling kanan tampak belakang. Fascies articularis fibula di bagian proksimal dan incisura fibularis di bagian distal ya. Nah, jadi kan sama dengan radius ulna tadi ya, dia juga punya berhubungan dengan os fibula ya, tulang betisnya. Nah, kalau di tibia itu ada di bagian proksimal namanya fascies articularis fibula. Ya, ini. Di bagian distal ada incisura fibularis. Ini ya, incisura. Itu mungkin identifikasinya harus lebih paham ya. Jadi kalau di fibula itu letaknya memang lebih belakang dibanding beda seperti radius ulna. Radius ulna kan dia berjajar gini ya, kayak lurus barengan gini ya. Nah, tapi kalau di fibula dengan tibia ini si fibulanya ini lebih belakang. Itu untuk membedakan dengan radius ulna. Sekarang ke fibula ya. Untuk menentukan posisi fibula, orientasi yang digunakan bergantung pada fakta bahwa fascies articularis capitis fibula dan fascies articularis malleoli lateralis mengarah ke mid. Oke. Makanya mata kaki. Tadi kan sama ya seperti di tulang panjang di radius ulna. Mata kaki kita itu adalah malleolus lateralis. Malleolus lateralis. Itu adalah mata kaki kita. Nah, kalau dia di lateral, berarti fibula. Fibulanya anatomis, maksudnya posisinya tepat di lateral. Itu identifikasinya. Lalu ada fascies articularis capitis fibula. Nah, ini ya. Fascies articularis berarti fascies, face, wajah. Bagian wajah yang menghadap ke sendi. Articularis, sendi. Capitis fibula, kepala fibula. Jadi bagian kepala fibula yang menghadap ke persendian juga bahasa Indonesia dari ini ya. Fascies articularis capitis fibula. Oke, itu mungkin bagian yang harus dipahami di fibula ya. Oke, selanjutnya ada ossa pedis ya. Di yang tangan bagus ya, pedis. Pedis dibagi menjadi 3 bagian ya. Harus paham ini. Ada hindfoot, ada midfoot, ada forefoot. Ya, oke. Yang pertama di bagian hindfoot, ini nopang ya. Yang pertama kali ketemu dengan pedis namanya hind. Dia disusun oleh 2 tulang, namanya os talus ya, dan os calcaneus. Calcaneus itu tumit ya, bisa diraba ya, itu calcaneus. Di atasnya itu kan ada kayak mata kaki kita itu kan dia bertumpu ke tengah ya dengan
otot tulang ya. Itu adalah os halus ini. Itu adalah gitu. Midfoot namanya mid ya, tengah berarti kan. Medial, mid tengah lah. Disusun oleh ini ada 5 tulang ini ya. Ini nggak usah dihafalin, mungkin jadi baca lagi nanti. Ada os cuboideum di bagian lateral, lalu ada os navicular, cuneiform intermediate, dan cuneiform nah di bagian forefoot sisanya sama seperti tangan ya. Di tangan tadi kan metakarpal, karpal, metakarpal, palang gitu ya. Kaki bukan karpal namanya. Ini namanya tarsal. Ya. Ya sama ya, ada metatarsal. Metatarsal juga sama nih. Dia punya falang proksimal, falang medial, dan distal. Di ibu jari juga sama, dia nggak punya falang media juga. Seperti lihat tadi ya. Ya, falang distal, falang proksimal. Ya, ini teman-teman harus bisa membedakan pembagian ini. Ada hindfoot, dan forefoot. Nah, sekarang ke ligamennya. Gampangannya, ligamen di yang pertama itu di artikulasi coxae di panggul tadi ya. Nah, ini ada kita bagi dua teman-teman. Ada ligamen intraartikuler dan ligamen ekstraartikuler. Kalau ligamen ekstraartikuler berarti gampangannya ligamen-ligamen terbentuk antara femur dengan 3 tulang 3 tabel tadi ya. Ada ilium, ischium, pubis. Yaudah, berarti hubungan antara femur dengan 3 tulang itu. Yang pertama, penamaannya adalah ligamentum ilium dengan femur, berarti ilio gitu ya. Lalu yang kedua ada ligamentum pubomoral, berarti pubis dengan femur. Ya. Lalu yang ketiga ada ligamen ischium dengan femur, berarti ligamen ischio-femoral. Nah, 3 ligamen ini yang termasuk dari ligamentum ekstraartikular. Paham ya? Ini yang ekstraartikular. Ada yang ekstra di luar, berarti di dalam ya. Ada yang intraartikular. Yang mana intraartikular? Nah, intraartikular lebih simpel ya. Dia cuma dibentuk oleh 2 ligamen. Yang pertama ada ligamen capitis femoris. Ya. Jadi ada capitis. Jadi kepala femur itu punya ada tonjolan ligamen lagi. Nah, lalu yang kedua ada ligamen transversum acetabulum. Ya. Kalau yang atas itu tampak dari depan sampai ini. Kalau yang kanan, yang bawah ini tampak dari samping, dari lateral. Terus diambil femurnya. Nah, itu tampak seperti acetabulum. Jadi kayak setengah bulan sabit. Fasis lunatum. Kayak bulan sabit terus ada mangkok. Mangkoknya itu namanya acetabulum. Nah, di dalamnya itu ada fasis lunatum. Fasis lunatum itu kan nggak full bulat ya, nggak full bulat penuh gitu ya. Nah, digantikan oleh di bawahnya ini oleh ligamentum transversum acetabulum. Ditanya manakah yang termasuk ligamen interartikular artikulasi coxae? Jawabannya 2 ini, capitis femoris dan transversum acetabulum. Ya, baca. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kalau di coxae ada capitis femoris dan transversum acetabuli, itu yang di interartikular. Sedangkan di ekstraartikular ada 3 tadi ya. Ischiofemoral, iliofemoral, dan pubofemoral. Oke,
Lanjut lagi, ini ada artikulasio genu. Genu tadi ya teman-teman ya. Genu kan di lutut ya. Nah, artikulasi berarti kan dibentuk oleh beberapa sendi. Nah, sendi apa aja? Di situ ada 3 tulang ya. Ada femur, tibia, sama patella. Nah, perlu diingat di sini fibula itu nggak termasuk ini. Fibula itu di belakang, terus dia hubungannya cuma sama tibia aja, nggak sama siapa lagi. Dia setia lah sama si tibia, nggak mau sama siapa. Tapi si patella ini yang ikut nimbrung lah di situ, tambah-nambahi penopang gitu ya, menambah sendi di situ. Sehingga timbullah 2 sendi ini, artikulasio patellofemoral, patella dengan femur, dan artikulasio tibiofemoral, tibia dengan Nah, sama dengan si kokse, di genu juga ada ligamen intraartikular dan ligamen ekstraartikular. Sama ya, seperti tadi ya. Kalau ligamen yang ekstraartikular, ya, ekstraartikular, pertama ada ligamen patella, nih, dan patella. Gimana sih identifikasi yang patella? Lihat aja, ini kan ada, tadi ya teman-teman lihat ya, ada tuberositas tibia. Namanya aja patella, berarti harus berhubungan dengan tulang patella ya. Diurutkan aja dari ligamen tuberositas tibia sampai ke patella. Lalu ada retinaculum patella lateral et medial. Itu dan ya. Retinaculum patella lateral dan medial. Retinaculum patella lateral dan ya di tepi-tepinya itu ya. Retinaculum itu seperti tendon yang meluas ya, dia meneruskan diri seperti itu. Nah, tendon apa? Tendon dari musculus quadriceps. Dia terus sampai ke tibia, retinaculum. Lalu ada juga ligamen kolateral ya. Jadi sama di humerus ulna ya, sama di cubiti ya, di bagian siku juga ada yang kolateral. Nah, kalau yang kolateral tibia, ini ada ligamen kolateral tibia. Lalu ada ligamen kolateral tibia. Jadi aja posisinya ya. Kalau kolateral tibia lebih medial, kolateral fibula lebih lateral. Jadi kalau ditanyakan apa aja untuk penyusun ligamen ekstraartikular dari artikulasi genu, sebutkan 4 ini. Ini gambaran kalau diambil ya, patellanya kayak gitu. Patella ya. Nah, isinya ada ya kandungan lemak dan sebagainya. Oke. Nah, ini gambaran belakang. Jadi kan tadi gambaran depannya, teman-teman. Ini gambaran dari posteriornya. Di sisi posterior artikulasi genu terdapat beberapa ligamen eksternal yang menunjang kapsula articularis. Ini kan ligamen yang berkumpul kan jadi kapsul ya, kayak menopang biar kuat. Di antara kedua ligamen kolateral, hanya ligamen kolateral tibial yang terhubung dengan kapsula articularis. Kolateral fibula dipisahkan oleh kapsula articularis oleh tendon musculus popliteus. Oke, kita bahas ya. Di antara kedua ligamen kolateral, jadi kolateral tibia dan fibula nih konteksnya. Hanya tibia yang berhubung dengan kapsula articularis yang masuk ke dalam kapsulnya. Ini kita lihat ya. Terbukti ya dengan gambarnya. Ligamen kolateral, tuh dia masuk ke dalam. Terus dia bentuk jaringan ikat barulah di dalam. Nah, lain halnya dengan kolateral fibula. Ini kolateral fibula nih. Dia kan pengen masuk nih. Pengen masuk tapi masuk ke sana tapi terhalang oleh ini muskulus nih. Dia terpisahkan oleh tendon dari musculus popliteus, dari otot popliteus. Ya, jadi kita ingin ingat landmarknya yang masuk ke dalam itu yang kolateral tibia, yang terpisah sendiri ya, di kolateral. Oke, ya. Nah, selain tadi kan ada yang
ekstraartikular, berarti ada yang intraartikular ya. Nah, kalau yang intraartikular itu dibentuk oleh ini ya, ada namanya meniskus. Meniskus medial, meniskus lateral, dan dua ligamen cruciatum. Ligamen cruciatum anterior, ligamen cruciatum posterior. Oke. Kalau ligamen meniskus itu kayak fungsinya sebagai shock absorber. Jadi kayak kalau kita lompat kan perlu kayak tahanan ya, kayak biar kita menahan beban tubuh kita. Nah, itu namanya meniskus. Dengan posisinya ya, kalau dia di medial ya meniskus medial, di lateral ya meniskus lateral. Nah, ini ada penjelasannya ya. Kalau ligamen cruciatum anterior berjalan dari permukaan dalam condylus lateralis femoris ke arah anterior menuju area intercondylaris anterior. Ya. Ini gini aja wis. Kalau teman-teman lihat suatu kadaver ya, jenazah nanti lihat aja itu letaknya di mana. Kalau dia ininya bagian ujung ini ke bagian anterior tibia, berarti udah anterior. Cruciatum. Sebaliknya kok dibaliknya, kan udah kepotong ya ACL-nya. Singkatannya ACL ya, anterior cruciatum ligamen. Ada kepotong. Udah lihat aja nih bagian ini yang mengikat di bagian mana? Di bagian posterior tibia kah? Kalau iya berarti itu ligamen cruciatum posterior. Oke, ya. Nah, teman-teman ya, ini sering ya. Itu yang cowok-cowoknya tahu ya. Main bola tuh sering tuh. Kayak cedera ACL, cedera PCL apa sih? Nah, ini. Jadi kalau ACL tadi, anterior cruciatum ligamen itu mencegah translasi anterior yang berlebihan. Kayak dan nggak berlebihan ke depannya. Kalau dia gerakannya manuvernya berlebihan, kayak pemain bola nih ya, dia pivot berhenti terus dia bergerak menjauh gitu. Otomatis dia akan berlebihan ya. Nah, itu bisa terjadi ruptur ACL, putus ligamennya. Sebaliknya kalau ini yang bawah nih, pemain apa nih, pemain rugby ya. Pemain rugby ini dihantam dari depan terus dorong ke belakang. Jadi translasi posteriornya berlebihan. Juga bisa ruptur, bisa putus juga ligamennya. Oke. Ya. Oke, ini sisanya tinggal otot sih ya. Kita habiskan kalian ya. Oke, otot-ototnya akan kita bahas yang mungkin sering keluar ya. Kalau sebenarnya ini ada bagian di ekstremitas atas itu ada musculus deltoideus ya. Kemudian yang udah vaksin, nah ini otot ini yang dibuat injeksi ya. Lalu ada otot di dada ini pectoralis mayor. Oke, di belakang di bagian punggung ada trapezius, latissimus dorsi ya. Bagian bokong ada gluteus maximus. Kita bahas yang di kotaknya aja ya, rotator cuff, femoris, hamstring, dan subsurai. Oke. Kalau yang ini mungkin teman harus tahu tadi ya, ada musculus deltoideus tadi yang bagian paling besar dari lengan atas ini, dan ada musculus bicep brachii. Ini yang fungsinya untuk fleksi utama bicep brachii. Nah, bicep berarti otot itu ada dua bagian, ada bagian perutnya dan ada bagian tendonnya. Perutnya itu yang maksudnya venter ya, merah ya, yang merah-merah. Kalau tendonnya putih itu, yang dia nempel di tulang. Nah, bicep itu artinya dua caput lah, dua kepala. Jadi dia membagi dua gitu. Maksudnya bicep ya. Kalau di belakang ada juga musculus tricep, berarti ada 3 cabangnya. 1 tendon, dia 3 cabang. Itu tricep. Oke. Oke, yang ini ya ada tricep brachii di belakang. Kalau tricep ini lebih ke ekstensi fungsinya. Nah, mungkin ini ya sering dibahas ya.
Di salah satu otot kita bahas, misalnya ada musculus biceps brachii. Namanya aja bicep ya, 2 caput tadi ya. Nah, caputnya itu ada 2 teman-teman. Ada caput longum dan caput brevis namanya. Kepala panjang dan kepala yang pendek. Berperan penting sebagai flexor lengan bawah. Nah, caput origonya ini yang berbeda. Jadi, kalau insersionya, bagian yang bergerak tadi, itu sama-sama di tuberositas radii, atau radiusnya. Tapi, kalau origonya dia beda. Yang caput brevis, dia di processus coracoideus, ini ya. Brevis, yang brevis. Kalau yang caput longum, dia di tuberculum supraglenoidalis. Jadi mungkin belum kebahas ya. Jadi di cavitas glenoidalis kan dia kayak mangkok gitu, kayak huruf C gitu. Nah, di bagian ujung-ujung ini dia menonjol juga. Namanya tuber ya. Nah, kalau yang atas namanya tuberculum supraglenoidalis, yang bawah tuberculum infraglenoidalis. Nah, pada si biceps caput longum ini, dia di tuberculum yang atas tadi, di supraglenoidalis. Nah, maka kalau dilihat lagi nih, nah teman-teman ingat ya, kalau masih ingat ya, ada tuberculum minus, tuberculum majus. Di antaranya tadi ada sulcus intertubercularis. Nah, sulcus intertubercularis tadi sebagai tempat lewatnya si tendon biceps brachii caput longum. Ya, salah satu tanda. Oke, nah terus di sini ada 4 kelompok otot ya teman-teman. Jadi di bagian ototnya ada di bagian bahu atas itu ada 4 otot yang kita sebut dengan kelompok rotator cuff. Nah, rotator cuff. Nah, si rotator cuff ini ada 4 otot, ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Nah, poin pentingnya ada di sini. Semuanya 4 otot itu berorigo menempel, melekat di tuberculum majus, di humerus yang tuberculum majus, kecuali subscapularis di tuberculum minus. Ya, mungkin masih bingung ya sekarang, nanti kita lihat. Jadi kenapa sih otot ini ada kok dikelompokkan sendiri? Jadi kan gerakan kita ini paling banyak teman-teman di lengan bahu atas paling banyak. Maka ada otot-otot yang dia tendonnya itu harus melingkupi si caput humerus tadi, si caputnya nih. Dia kan membungkus caputnya itu, si rotator cuff. Maka kita kelompokkan jadi satu sendiri, rotator cuff. Nah, kok dia gerakannya seperti ini, ya. Kalau supraspinatus untuk abduksi ya, abduksi menjauhi sumbu tubuh. Supraspinatus berarti spina scapula tadi kan ada spina scapula, supra berarti di atasnya spina, yang supraspinatus. Nah, sebelah kanan ada infraspinatus, rotasi eksternal, dan ada teres minor juga, di bagian scapula juga, itu yang kiri bawah. Dan yang ini ada subscapularis, rotasi internal gerakannya dalam. Oke, ya, rotator cuff. Itu udah bagian atas ya, sekarang kita bagian bawah. Ini singkat aja. Di sini ada yang paling besar ada musculus iliopsoas ya, jadi gerak iliacus, ilium dengan psoas, dan bagian ilium juga ada terutama iliopsoas. Di belakang ada gluteus maximus ya, bagian bokong. Lalu ada, nah di bagian sini ada kelompok otot lagi, namanya musculus quadriceps femoris. Namanya aja udah kuat ya, quadriceps quadra, jadi kan 4 ya, 4 otot. Nah, apa aja ototnya itu? Pertama ada musculus vastus lateralis, ada musculus rectus femoris, dan vastus medial.
Satu lagi yang mana, Mas? Satu yang lagi ada musculus vastus intermedial. Oke, kita lihat di sini ya. Ya, quadriceps femoris adalah hip flexor dan knee extensor di sini. Jadi kalau rectus femoris ini diambil, baru kelihatan ada vastus intermedius. Ya, menjadi salah satu otot paling kuat di tubuh. Nah, terus sering juga ini dengar ya, pemain cedera, atlet cedera hamstring. Gitu. Nah, hamstring juga kelompok otot yang sama, tapi posisinya di belakang ya, yang paha. Hamstring disusun oleh ke otot, pertama musculus biceps femoris, namanya aja bicep ya, sama seperti tadi ya, caput lambung, caput brevis. Brevis itu artinya pendek ya. Lalu ada semi tendinosus dan semi membraneus. Ketika mereka berkontraksi, hamstring dapat melakukan hip extension atau hip flexion. Ya. Balikannya si quadriceps tadi. Kak Bagas izin mengingatkan waktu tinggal 15 menit lagi ya. Oke. Sudah dikit lagi. Nah. Oke. Terus ada lagi teman-teman ya, di bagian betis, ini ada kelompok otot lagi, namanya triceps surae. Ya. Triceps surae ini ada 3 otot. Sorry, namanya triceps ya. Triceps surae, 3 otot surae, 3 penyusun otot ya. Tapi kenyataannya dia hanya punya 2 otot. Ya. Namanya adalah musculus gastrocnemius, bisa sering di orang-orang dia ke bedesnya ini gastrocnemius tuh ya. Atau musculus dalamnya lagi dan musculus soleus. Kedua otot ini berinsersi ke os calcaneus ya. Gambar yang sebelah kiri. Nah, keduanya dia berinsersio ke tumit kita ya, os calcaneus. Apa sih fungsinya? Ketika si triceps surae ini berkontraksi, akan menginduksi plantar fleksi. Jadi, fleksi ke bawah. Jadi kalau orang-orang yang jinjit, sering jinjit itu bisa terlalu besar kan untuk sama. Ya, gitu ya. Kayak gambar tuh. Namanya plantar fleksi. Kayak pemain badminton nih, ya, dia salah dudukan kakinya, akhirnya dia bisa gugur. Ini mungkin tambahan aja ya, buat fitness mungkin teman-teman yang ada yang koas di sini. Ini adalah satu pemeriksaan untuk menguji integritas dari tendonnya. Jadi teman-teman, nama tulangnya itu adalah os calcaneus ya. Tapi tendonnya namanya tendon Achilles. Dewa Achilles itu kalau nggak salah ceritanya gitu ya. Dia lemah di bagian tumit. Dinamakan tendon Achilles. Nah, ini kalau lihat di kanan, yang kaki kanannya itu kan diremas ya, subcutaneous ya, biceps surae. Dia masih bisa plantar fleksi kan kakinya yang kanan, masih bisa gerak gitu. Tapi yang kiri karena udah ruptur, udah putus, nggak ada respon. Nah, apa nama pemeriksaannya? Hanya adalah Thomson test. Ini untuk menguji integritas tendon Achilles. Oke, ini itu dulu bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Bagas atas penyampaian materinya yang sangat banyak ini. Nah, semoga teman-teman nggak mabuk ya dan nggak tidur.
Jawabannya koronal ya, kecuali. Di sini niswah mungkin ya dengan 827. Selanjutnya. Ini tadi dijelaskan oleh Kak Bagas dengan perumpamaan bendera. Ya, harus bisa nih. Oke, mantap. Banyak yang benar ya. Datang baru. Mantap. Yuk, apa ini? Akuarium ya, kan pada kali ya, orkos ya, pelvis, istium, istium. Wah, ternyata masih ada yang salah. Yang benar. Oke. Katanya tadi Oke, masih Clarista Diva ya, tertinggi. pengennya terakhir ya. Yang terakhir tadi. Kita lihat. Anera. Anera. Ke Niswah. Clarista Diva ya. Selamat pada Clarista Diva. Niswah dan Anera. Oke. Alhamdulillah untuk kuisnya sudah selesai. Kira-kira gimana Kak Bagas dari perolehannya? ya mau pakai ada yang salah ada yang mau jawab Ya, nggak apa-apa, masih namanya belajar itu kan life learner ya, kita long life learner, jadi harus belajarnya terus menerus mah kalau di dunia kedokteran ya nggak apa-apa. Nanti kita masih bisa belajar lagi. Terima kasih teman-teman malam ini yang sudah join, sudah ikuti free class koas totalitas ini. Semoga bermanfaat dan bisa share ke teman-teman sekiranya membutuhkan, ataupun bisa join juga untuk bergabung di koas totalitas event-event yang akan datang. Nah, sebelum akhir, kita foto dulu boleh? Boleh. Oh ya, tadi untuk yang menang, tadi belum disampaikan hadiahnya ya. Oh ya, hadiahnya apakah? Oh ya. Yang hadiahnya sebenarnya dari koas totalitas sendiri pengennya kalau yang menang tadi sih dapatnya atlas anatomi ya. Coba karena di sini koas totalitas tidak mendapatkan
sponsor dari Sebutan atau Prometheus ataupun Atlas Matter, ya berarti di sini sementara hadiahnya jangan Atlas dulu ya. Nanti hadiahnya sementara saldo GoPay. Oke. Nanti yang tadi menang juara 1, 2, sama 3 bisa set ke aku aja. Untuk nomornya sama ya, di nomor yang buat teman-teman daftar ini, namanya Bintang. Ya lumayan ya. Lumayan Pastinya ya. mungkin banyak yang udah punya sih kalau Atlas. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga games ya, kita games aja. Jadi buat seru-seruan. Dapat alhamdulillah nggak juga nggak apa-apa. Nanti Allah akan balas lagi. Oke? Oke, kita lanjut lagi ke terakhir sesi foto. Di foto ya, bagi yang Nanti mungkin bisa on cam kameranya, bisa on cam dulu aja. Kalau misal nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya, PW di kasur ya. Kita jam tidur. ya. Mungkin atau lagi nugas. Ya, yang bisa di on cam dulu aja ya. Kita foto dulu. Ya. Sebentar Ya, aja. nanti sambil ini nunggu teman-teman on cam, bagi yang tanya misal untuk ini ada recordnya atau enggak, apakah di kelas anatomi ini ada rekamannya atau enggak, tenang aja, karena kemungkinan dari 2 sampai 3 hari dari sekarang untuk recordnya bakal kami update di YouTube-nya Koas Totalitas. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa subscribe dulu YouTube-nya Koas Totalitas di channelnya itu Koas Totalitas. Tapi di sini karena dari Koas Totalitas itu juga memulai dari nol, karena belum memulai channel YouTube, ini berarti subscribernya masih nol dan belum ada videonya. Mungkin nanti 2 sampai 3 hari bisa dilihat, nanti sudah ada rekaman video dari free class ini. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman juga bagi yang misal belum bisa ikut karena ada suatu halangan atau misal ada suatu kegiatan, mungkin bisa lihat rekamannya lagi di YouTube-nya Koas Totalitas. Nanti sama bantu like, komen, dan subscribe ya, nanti bisa cepat dimonetize ya. Nanti biar bisa update di YouTube-nya ya, kayak info-info dari Koas Totalitas. Video-video yang terbaru. Oke, sudah siap semuanya teman-teman? Oke, yuk. Oke, silakan Kak Bintang yang mengaba-aba. Saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Ulang ya, maaf ya tadi terjadi miss. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ulang lagi ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Mau ganti gaya atau cukup 1 kali aja? Ganti gaya boleh. Ganti gaya ya. Formal. Sebentar ya, masih error untuk layarnya. Oke, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Mulai ya, ayo. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk free class muskuloskeletal malam hari ini. Nanti teman-teman yang mendokumentasikan via Instagram, jangan lupa di tag Koas Totalitas, ataupun nanti bisa ke Kak Bagas, Instagramnya Bagas Tio ya? Kak, ya? Tio Afif. Oh, Tio Afif. Ya, boleh. Atau saya di Bila 98 boleh. Nanti teman-teman bisa share ke teman yang lain, jadi tahu nanti kalau ada free class lagi ataupun nanti mau bimbingan ataupun mau penugasan bisa ke Koas Totalitas. Ditunggu kedatangan teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari Koas Totalitas mohon maaf apabila dalam membersamai teman-teman dalam free class
malam hari ini banyak kurang dan salahnya. Selamat istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak kakak-kakak. Ya, Sama-sama. terima kasih Kak Zoe. Nantikan di kelas totalitas selanjutnya. Terima kasih, Kak. Ya, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Masih Sudah. Apa mau di live aja? Apa stop ya? Udah ya? record.